Selama lebih dari 2 abad, sebuah pulau kecil yang ditumbuhi pohon ek di Nova Scotia telah melahap nyawa dan harta benda banyak orang. Semuanya dimulai pada tahun 1795 ketika 3 orang anak laki-laki melihat cahaya aneh dan menemukan sebuah cekungan di tanah. Mereka mulai menggali, dan mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa lubang sederhana mereka akan menjadi misteri paling terkenal di dunia, The Money Pit. Sejak hari itu, 6 orang telah kehilangan nyawa mereka berusaha mencapai dasar. Legenda mengatakan bahwa 7 orang harus mati sebelum harta itu ditemukan. Selama 13 musim, Rick dan Marty Lagina telah berjuang melawan lautan, lumpur, dan kutukan misterius yang seolah memindahkan harta itu setiap kali mereka mendekat. Namun di episode terakhir musim 13, penantian telah usai. Kesunyian Pulau Oa akhirnya pecah oleh suara benda padat yang menghantam skup logam. Pikirkan tentang ini sejenak. Orang-orang telah menyebut para lelaki ini gila selama bertahun-tahun. Mereka mengatakan tidak ada apa-apa selain kayu dan air di dasar lubang itu. Tetapi jika Anda berdiri di atas tanah berlumpur itu dan melihat kilauan kuning di dalam tanah, apakah Anda akan terus menggali atau Anda akan takut dengan apa yang akan Anda bangunkan? Saya ingin tahu pendapat Anda. Apakah Anda percaya harta itu selalu ada di sana, atau apakah harta itu disembunyikan oleh sesuatu yang bukan dari dunia ini? Tuliskan di kolom komentar di bawah, karena penemuan ini mengubah cara kita melihat seluruh peta Amerika Utara. Tim tidak menemukan harta itu secara kebetulan. Mereka menggunakan derek hammer grab yang besar dan pengeboran sonik berteknologi tinggi. Mereka pergi lebih dalam daripada siapapun di tahun 1800-an yang pernah bisa capai. Pada kedalaman 170 kaki, di lapisan tanah yang belum tersentuh sejak abad ke-14, pengeboran itu membawa sesuatu yang membuat seluruh kru berhenti bernapas. Itu bukan sekadar koin perak atau pecahan tembikar. Itu adalah bukti bahwa hutang sejarah selama 230 tahun akhirnya telah terlunasi. Tetapi untuk memahami apa yang mereka temukan, Anda harus melihat satu tempat yang ditakuti semua orang, Garden Shaft yang kebanjiran. Garden Shaft selalu menjadi tempat paling berbahaya di pulau itu. Itu adalah tempat di mana air tidak hanya merembes, tetapi menderu-deru. Selama bertahun-tahun, tim berjuang melawan terowongan banjir, jebakan kuno yang dirancang oleh seorang insinyur handal untuk menenggelamkan siapapun yang terlalu mendekat. Namun di musim 13, bersaudara Lagina menggunakan teknik pembekuan masif. Mereka mengubah tanah menjadi balok es padat untuk menahan Samudra Atlantik. Ini memungkinkan mereka pergi lebih dalam daripada yang pernah diimpikan oleh para pencari sebelumnya. Saat tim mencapai tanda 185 kaki, sonar mulai mendeteksi tanda metalik masif. Itu bukan koin yang tersebar, itu adalah massa padat. Marty Lagina sering berkata bahwa agar ada harta, seseorang harus memiliki kemauan untuk menyembunyikannya. Saat mesin berat menarik lapisan lumpur terakhir dari dasar lubang, kemauan itu menjadi jelas. Mereka menemukan serangkaian lempengan batu besar, diukir dengan simbol misterius yang sama seperti yang ditemukan pada batu terkenal setinggi 90 kaki bertahun-tahun lalu. Tetapi ini bukan sekadar peringatan. Itu adalah peta. Di bawah lempengan batu, kru menemukan ruangan berongga yang dilapisi dengan kulit hewan kedap air yang tebal. Udara di dalam ruangan itu tidak dihirup selama lebih dari 600 tahun. Ketika penyelam utama, Mike West, memasukkan tangannya ke dalam lumpur, dia tidak merasakan bebatuan. Dia merasakan ujung-ujung dingin dan keras dari logam yang ditumpuk. Kamera di helmnya berkedip-kedip saat dia mengeluarkan benda pertama ke cahaya. Itu adalah batangan persegi panjang yang berat. Itu bukan emas, setidaknya belum. Itu adalah peti berlapis timah, disegel dengan lilin yang bertahan selama berabad-abad di air asin. Misteri tentang siapa yang membangun ini akhirnya terpecahkan, tetapi saat tutupnya dibuka paksa kembali di laboratorium, tim menyadari bahwa harta itu jauh lebih dari sekadar kekayaan. Itu adalah pesan dari sekelompok orang yang menurut kita tidak pernah menginjakkan kaki di Kanada. Ketika tim akhirnya membuka peti pertama yang disegel timah di pusat penelitian, ruangan menjadi sangat sunyi. Mereka mengharapkan koin. Mereka mengharapkan permata. Tetapi terbaring di atas hamparan bludru hitam adalah sebuah salib emas besar dengan bentuk bertakuk aneh di bagian bawahnya. Salib itu identik dengan salib timah yang ditemukan oleh Rick Lagina di Smithsonian tahun sebelumnya, tetapi yang ini jauh lebih rumit.
Salib ini bertatakan rubi yang tidak pernah melihat matahari sejak abad pertengahan. Ini bukan sekadar jarahan bajak laut. Ini adalah artefak religius dengan kekuatan yang luar biasa. Saat para arkeolog menyeka sisa debu, mereka menemukan sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan. Di bawah emas itu terdapat beberapa gulungan perkamen yang terbuat dari velum, dilindungi oleh tabung tembaga hampa udara. Dokumen-dokumen ini tidak ditulis dalam bahasa Inggris atau Prancis. Dokumen-dokumen ini ditulis dalam kode khusus yang digunakan oleh Knights Templar. Selama bertahun-tahun, para teoris menyarankan bahwa para Templar melarikan diri ke Amerika Utara dengan peninggalan paling suci mereka setelah mereka diburu di Eropa pada tahun 1307. Banyak yang menertawakan gagasan ini, tetapi buktinya sekarang terletak di atas meja di Nova Scotia. Apa yang berikutnya adalah bagian yang tidak pernah diliput oleh sebagian besar saluran, dan Anda benar-benar tidak akan percaya benda kedua yang ditemukan di dasar peti. Benda itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada di belahan bumi barat. Pastikan Anda berlangganan sekarang, karena semakin dalam kita menyelidiki temuan terakhir ini, semakin banyak sejarah dunia yang berubah. Anda tidak ingin melewatkan saat misteri itu akhirnya terpecahkan. Di samping salib itu ada sebuah lempengan batu berat dengan prasasti yang cocok dengan Kensington Runestone yang ditemukan di Minnesota. Itu membuktikan bahwa jaringan besar penjelajah Eropa telah mencapai jauh ke dalam benua Amerika ratusan tahun sebelum Christopher Columbus. Harta itu tidak hanya tentang nilai emasnya. Itu adalah perpustakaan sejarah manusia yang hilang. Namun saat tim merayakannya, awan gelap menyelimuti lokasi tersebut. Semua orang mengingat legenda kuno pulau itu. Harta itu telah ditemukan, tetapi harga kuno pulau itu masih belum sepenuhnya dibayar. Ketika peti-peti berat diangkat dari kedalaman berlumpur, perasaan aneh menyelimuti para kru. Selama bertahun-tahun, legenda Pulau Oa membisikkan bahwa 7 orang harus mati sebelum harta itu ditemukan. Hingga hari ini, 6 orang telah kehilangan nyawa mereka di lubang dan terowongan pulau ini. Ketika peti ke-7 sedang diangkat ke udara, kabel baja besar itu mulai berjumbai. Suara logam yang putus bergema di seluruh manipit seperti tembakan. Para kru berhamburan mencari perlindungan saat Derek menyerang karena tekanan. Rasanya seolah-olah pulau itu sendiri berusaha menarik rahasianya kembali ke dalam kegelapan. Rick Lagina berdiri di tepi lubang, wajahnya pucat. Dia telah menghabiskan lebih dari 1 dekade terobsesi dengan pulau ini, dan dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa Pulau Oa tidak memberikan apapun secara gratis. Mesin-mesin mulai memercikkan bunga api, dan untuk sesaat, tampak seolah-olah kurban ke-7 akan terjadi. Tetapi kemudian, kabel itu menahan. Peti itu jatuh ke rumput dengan bunyi gedebuk berat. Kutukan itu, tampaknya, telah dipatahkan bukan oleh kematian, tetapi oleh tekad murni 2 bersaudara yang menolak menyerah. Pikirkan tentang sesuatu yang Anda dengar sepanjang hidup Anda yang ternyata salah. Anda mungkin diberitahu bahwa mudah datang, mudah pergi, tetapi harta ini tidak mudah sama sekali. Butuh 230 tahun dan jutaan dolar untuk membuktikan bahwa legenda itu benar. Ini terasa persis seperti saat ketika kebenaran akhirnya terungkap, dan Anda menyadari bahwa dunia jauh lebih misterius daripada yang dikatakan buku teks. Tetapi bahkan dengan peti-peti di permukaan, misteri itu belum berakhir. Salah satu ahli tim memperhatikan sesuatu tentang tanah tempat peti-peti itu berada. Kotoran itu tidak hanya basah, kotoran itu bersinar dengan jamur bioluminescent samar yang hanya tumbuh di gua-gua Eropa yang dalam dan kuno. Seolah-olah para pembuat lubang itu tidak hanya membawa emas, mereka juga membawa sepotong rumah mereka bersama mereka. Tim menyadari bahwa harta itu tidak hanya dikubur, harta itu dijaga, tetap hidup, oleh tanah pulau itu sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah mereka menemukannya, tetapi apa yang akan terjadi padanya sekarang setelah harta itu berada di bawah sinar matahari. Setelah keterkejutan awal mereda, realitas situasi mulai terasa. Ini bukan sekadar situasi, siapa yang menemukan dia yang punya. Karena artefak-artefak itu diidentifikasi sebagai barang warisan budaya bernilai tinggi, pemerintah Kanada dan organisasi warisan internasional segera turun tangan. Lokasi itu dikunci, dan peti-peti itu diangkut di bawah pengawalan militer berat ke fasilitas aman yang dikendalikan suhunya di Halifax. Harta itu bukan sekadar emas batangan. Itu adalah koleksi peninggalan yang berpotensi mengubah kedaulatan dan sejarah seluruh wilayah. Para ahli dari Louvre dan British Museum diterbangkan untuk memeriksa salib Templar
dan gulungan perkamen. Pertarungan hukum dimulai secepat penemuan itu. Siapa yang memiliki sejarah sebuah benua? Apakah itu milik bersaudara Lagina, Provinsi Nova Scotia, atau keturunan orang yang menyembunyikannya di sana? Sementara para pengacara berdebat, para ilmuwan memulai proses rumit membuka gulungan perkamen. Menggunakan teknik sinar X 3D, mereka dapat membaca tinta tanpa menyentuh perkamen yang rapuh itu. Apa yang mereka baca adalah sebuah manifesto dunia baru. Itu merinci rencana untuk menciptakan masyarakat berdasarkan pengetahuan dan kebebasan, tersembunyi dari perang di Eropa. Emas itu tidak pernah dimaksudkan untuk dibelanjakan. Emas itu dimaksudkan untuk mendanai Yerusalem kedua di hutan belantara Amerika. Teman Ipit bukanlah sebuah bank. Itu adalah batu fondasi untuk mimpi yang ratusan tahun lebih maju dari zamannya. Tetapi saat kamera terus bergulir untuk adegan-adegan terakhir seri ini, Rick dan Marty berbagi momen pribadi yang jauh dari para sejarawan dan penjaga. Mereka telah menemukan emas, tetapi mereka juga telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berat. Saat matahari mulai terbenam di hari terakhir syuting, kedua bersaudara itu berdiri sendirian di tepi Money Pit yang kini sunyi. Derek itu diam, dan pasukan keamanan yang ketat telah memindahkan artefak-artefak ke dalam kendaraan lapis baja. Bagi Rick dan Marty, ini bukan sekadar akhir acara TV. Ini adalah akhir dari obsesi seumur hidup. Dalam momen mentah tanpa editan, Marty menoleh ke saudaranya dan mengakui bahwa emas itu terasa sangat ringan dibandingkan dengan beratnya misteri yang akhirnya mereka pecahkan. Mereka menyadari bahwa harta sebenarnya dari Pulau Oak bukanlah rubi atau emas Templar. Itu adalah kenyataan bahwa mereka telah membuktikan bahwa cerita-cerita mustahil seringkali hanyalah kebenaran yang terlupakan. Rick, yang tampak emosional, berbicara tentang almarhum ayah mereka dan bagaimana mimpi tentang pulau itu telah menjaga keluarga mereka tetap terikat selama puluhan tahun. Kami tidak hanya menemukan emas, bisik Rick. Kami menemukan bukti bahwa manusia mampu melakukan hal-hal luar biasa ketika mereka memiliki rahasia yang layak dilindungi. Episode itu berakhir dengan sapuan terakhir pulau dari udara. Lubang-lubang sedang diisi, rumput sedang ditanam kembali, dan pulau itu kembali ke keadaannya yang sunyi, ditumbuhi pohon ek. Tetapi pulau itu tidak akan pernah sama. Peta-peta telah ditulis ulang, kutukan itu telah dipensiunkan, dan nama Lagina sekarang akan selamanya terkait dengan penemuan arkeologi terhebat di abad ke-21. Tetapi saat layar menjadi gelap, sebuah teks akhir muncul. 3 mil lepas pantai pulau itu, sebuah anomali sonar baru telah terdeteksi. Tampaknya itu adalah sebuah kapal, dan kapal itu lebih tua dari apapun yang ditemukan di lubang tersebut. Harta itu telah ditemukan, tetapi kisah Atlantik Utara baru saja dimulai.